Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Gibran diam dan memilih berjalan keluar ruangan. Tiba-tiba, "Dek," panggil suara lembut dari belakang Hanan. Sontak keduanya mencari arah suara itu, dan Masya Allah, mata teduh yang mereka rindukan 2 minggu ini terbuka. Nadira sadar. "Dek," panggil Dira lagi, suaranya kecil dan lemah, namun masih terdengar oleh Gibran yang sudah di dekat pintu. Gibran berjalan mendekat. "Kak Dira udah sadar, ada yang sakit gak?" tanya Gibran lembut. Dira menggeleng pelan. "Jangan ribut lagi sama abangmu. Dia suami terbaik untuk kakak." Gibran diam, sedangkan Hanan menutup mulutnya untuk tidak menyela ucapan istrinya yang dikeluarkan dengan susah payah. "Kamu pasti udah tahu, maaf kakak gak bisa kasih tahu kalian, kakak takut kalian akan khawatir dan ribut begini. Demi Allah kakak udah ikhlas, jadi gak perlu diperpanjang ya dek, biarin mereka." Gibran merengut tak setuju. "Mereka udah kelewatan kak, yang kakak alami itu udah masuk ke kategori bully berat. Gibran ini orang hukum, mereka bakalan dihukum seberat-beratnya." Lagi-lagi Dira menggeleng. "Gak usah ya dek, ini satu-satunya permintaan kakak sama kamu, jangan ya." Gibran diam, dia tidak mengiyakan ataupun menolak. "Kakak istirahat aja." Gibran panggil dokter dan telpon bunda dulu. Dira mengangguk kecil dan tersenyum lemah, dia tahu adik iparnya itu sedang marah. Setelah Gibran menghilang di balik pintu, Dira menatap suaminya yang berdiri kaku dan sedikit jauh. "Assalamualaikum mas," sapa Dira lembut. Hanan bergetar, kakinya seakan lemas tak bertenaga melihat istrinya sadar di tengah perdebatannya dengan Gibran. "Sini tangannya, terakhir kali, mas nolak aku cium tangannya," ucap Dira lembut. Hanan mendekat dan mengulurkan tangan kanannya. Dalam hati ia melangitkan berjuta-juta syukur atas kesadaran Nadira. Dira mencium punggung tangan suaminya dan dilanjutkan dengan Hanan yang mengecup keningnya. "Waalaikumsalam sayang," jawab Hanan bergetar. Dira merasakan dahinya basah, itu air mata suaminya. "Maaf, mas jangan nangis, gak malu sama anaknya ih," jawab Dira. "Kamu lama banget marahnya yang, mas hampir gila karena takut kehilangan kamu," jawab Hanan. "Yang penting Dira udah bangun, setiap hari mas pengen Dira bangunkan. Makanya Dira bangun." Hanan kaget. "Kamu dengar?" Dira mengangguk. Dira dengar semuanya, anak kita laki-laki dan sangat tampan, matanya mirip Dira, dia juga sehat, jawab Dira lembut. "Terus kenapa gak bangun yang? Kamu mau nyiksa mas?" Racau Hanan. "Dira udah mau banget mas, tapi Dira gak tahu jalan buat pulang. Setiap hari Dira nyari jalan pulang, dan gak ada sama sekali." Hanan diam tidak mengerti, tapi dia memang mendengar kalau orang koma sebenarnya sadar dalam mimpinya dan mungkin istrinya seperti itu. "Lucu banget sih nak," Dira terkagum-kagum melihat puteranya. "Bunda seneng banget pas denger kamu sadar, anak kamu gak mau nyusu kalau gak lapar-lapar banget, Bunda panik setiap hari." Dira menatap bersalah mertuanya. "Maaf Bunda, Dira udah repotin Bunda." "Bukan itu nak, Bunda seneng banget bisa ngasuh cucu Bunda, tapi dia nangis terus, dan setiap Bunda ajak ke rumah sakit dia selalu anteng kayak gini, ikatan kalian kuat binet." Dira tersenyum. "Gantengnya Umi kok nangis sih sayang, kan kasihan nenek nak," ucap Dira pada putranya. Hanan terharu melihat istrinya yang begitu keibuan, dan anaknya terlihat sangat bahagia diajak bicara oleh Nadira. "Kamu mau kasih nama apa sayang?" tanya Hanan. Dira kaget. "Anak aku belum dikasih nama mas," tanya Dira. "Anak kita," sangkal Hanan lalu menggeleng. "Kok belum sih? Kan udah 2 minggu mas. Mas mau kamu ikut andil mikirin nama anak kita." Dira diam menatap suaminya lembut.
Mas, Dira gak perlu ikut menamai anak kita. Karena apapun nama yang Mas kasih, Dira akan suka, jelas Dira. Gak bisa gitu dong Yang, kamu kan uminya, sangkal Hanan lagi. Iya kalau Dira sadar, kalau Dira gak sadar lagi gimana? Masa iya anak kita gak punya nama? Dira, tegur Hanan cepat. Sedangkan Nadira hanya tersenyum hangat, lalu kembali menatap putranya. Kalau Pradipta Abrar kamu suka gak nak? Tanya Dira pada anaknya dan tawa lucu yang Dira dapat. Mas setuju gak? Hanan mengangguk semangat. Pradipta Abrar Ifandi, sambung Hanan. Dira tersenyum. Dipta gantengnya Umi, Dira mengayun pelan bayinya dalam timbangannya. Sayang, jangan banyak gerak dulu dong, entar luka operasinya sakit lagi. Dira menurut, lalu menatap suaminya lagi. Mas gak pernah berangkat ke kampus lagi, ambil cuti ya? Tanya Dira. Hanan menggeleng pelan. Terus kenapa agak tiba-tiba Dipta kecil menangis kencang. Mas aku izin sambil nyusuin Dipta ya, gak apa-apa kan? Atau mau nanti aja ngobrolnya? Tanya Dira. Gak apa-apa dong sayang, sekalian Mas lihat juga, goda Hanan. Hanan jahil banget, benar saja wajah Dira merona karena malu. Gak usah malu sayang, kan sama suami sendiri, udah punya anak juga kitanya, berarti kan udah pernah, cetus Hanan ambigu. Mas apa sih, ada Dipta, tegur Dira. Hanan tekeke. Ya udah injut, kalau gak cuti kenapa bisa gak ke kampus terus, Mas gak lepas tanggung jawab kan? Gak sayang, Mas udah ngundurin diri. Dira kaget, kenapa? Mas gak bisa kerja di tempat yang banyak kenangan menyakitkan tentang kamu, jelas Hanan lirih. Mas, ini keputusan Mas Dira, lagian Mas emang udah lama mau ngundurin diri. Dira memilih diam, itu artinya suaminya mengundurkan diri karena dirinya. Sayang, panggil Hanan. Dira menoleh. Kenapa? Mikirin apa? Gak kok Mas. Kalau kamu mikirin gimana cara Mas nafkahin kalian kalau Mas berhenti jadi dosen, kamu tenang aja Yang, Mas punya usaha, jelas Hanan. Usaha apa? Kenapa Dira gak tahu? Kan kamu gak nanya Yang, jawab Hanan santai. Udah lama punya usahanya. Dari sebelum nikah sama kamu. Tuh kan, kenapa Mas gak bilang sih? Ya kamunya gak nanya Yang, masa Mas tiba-tiba jelasin, entar kamu bingung. Ya udah, usaha apa? Properti dan makanan. Di mana? Di mana? Maksudnya kamu nanya kantor pusatnya apa gimana Yang? Dira mengernyit, kantor pusat. Apakah sudah ada cabang? Pusatnya sih di Jogja semua Yang, kan Mas asli orang sana. Udah ada cabang emang? Tanya Dira. Hanan mengangguk. Di mana aja? Panjang Yang, Mas capek nyebutinnya. Ada sekitar 20 cabang usaha properti dan 27 cabang usaha makanan, jawab Hanan sembari mengingat-ingat. Makanan 28 deh, Mas lupa-lupa inget soalnya. Dira kaget, apa sudah sebesar itu usaha suaminya sampai-sampai cabangnya banyak sekali. Mas nipu Dira ya? Gak lah Yang, nipu gimana? Itu Mas tiba-tiba punya usaha segede dan sebanyak itu, Mas nipu Dira apa gimana? Punyanya gak tiba-tiba Yang, ini usaha ayah, Mas nerusin usahanya ayah sejak kuliah S1. Dira diam menatap suaminya lekat. Dulu waktu ayah meninggal masing-masing cuma 17 cabang, Mas cuma nerusin sekalian nambah beberapa cabang di beda-beda kota dan provinsi. Kamu gak marah kan Mas baru cerita sekarang? Tanya Hanan takut-takut. Dira gak tahu latar belakang keluarga Mas, padahal Mas suaminya Dira. Entah aku yang emang gak bisa dipercaya atau Mas yang gak mau berbagi sama aku. Hanan kaget, Nadira jarang sekali memakai kata aku untuk dirinya. Kamu marah. Menurut Mas gimana? Yang, Mas gak ceritain ini ya karena Mas pikir gak penting juga. Kenapa Mas nikahin aku? Tanya Dira tiba-tiba. Kok nanyanya gitu sih Yang, udah punya anak kamu baru nanya gitu, bikin takut aja, jawab Hanan ketar-ketir.
Kenapa Mas nikahin gadis yang jadi korban kecelakaan kayak aku? Dengan apa yang Mas punya, Mas bisa menemukan gadis yang lebih dari Dira. Kenapa? Kenapa Mas mau nikahin aku? Kenapa Mas ngorbanin masa depan Mas untuk aku? Sayang, kamu ngomong apa sih? Kenapa manggilnya aku? Kamu marah. Dan siapa yang ngorbanin masa depan? Mas gak ngerasa gitu yang, Mas nikahin kamu karena mau menata masa depan, ucap Hanan berusaha menjelaskan. Air mata Dira jatuh menatap suaminya. Kenapa banyak sekali yang ia tidak ketahui? Kenapa hanya dia yang tidak tahu masalah ini? Kenapa Bunda dan Gibran juga diam dan tidak memberitahunya sama sekali? Jangan nangis, Mas minta maaf. Kalau ini menyinggung dan ngelukain perasaan kamu, Mas minta maaf sayang, sesal Hanan. Dira menggeleng diam. Ia menghapus air matanya sesekali karena mulai membasahi wajah putranya yang saat ini masih menyusu ASI. Mas keluar aja, aku mau tidurin anak aku dulu, ucap Dira kemudian. Jangan gini Dira, Mas gak suka denger kamu ngerubah panggilan diri sendiri dengan kata aku, dan harus berapa kali Mas ralat, Dipta anak kita, bukan anak kamu atau anak Mas aja. Dira menatap Dipta kecil yang mulai terusik tidurnya. Ia mengelus pelan pipi lembut itu dengan jari telunjuknya. Hal kecil kayak gini aja Mas selalu protes. Terus apa Dira gak boleh protes dengan hal besar yang Mas sembunyikan ini? Mungkin menurut kamu ini kecil, tapi dampaknya yang sangat besar buat hubungan kita dan Mas sayang. Jadi menurut Mas, setelah aku yang baru tahu hal sebesar ini bahkan setelah 1 tahun pernikahan, gak berdampak besar buat aku. Hanan kaget, ini pertama kali Nadira mempertanyakan dirinya. Mengungkapkan perasaan terlukanya. Ini pertama kali bagi Hanan. Gak gitu sayang, jawab Hanan, kini nada bicaranya sedikit lembut dan khawatir. Sekarang cara pandang aku ke kamu aja udah berbeda Mas. Gak. Kamu apaan sih yang? Jangan diperbesar masalahnya seharusnya kamu senang kalau suami kamu punya usaha kayak gini, sangkal Hanan cepat. Ia semakin ketar-ketir saat Nadira merubah panggilan yang tadinya Mas, sekarang menjadi kamu. Dira diam, lagi-lagi ia kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan suasana hatinya sekarang. Aku ngerasa rendah diri Mas. Dira diam. Lagi-lagi ia kehabisan kata untuk mengungkapkan suasana hatinya sekarang. Aku ngerasa rendah diri Mas, aku yatim piatu, gak punya siapa-siapa. Apa kamu nyembunyiin ini karena aku gak punya orang tua? Apa karena gak ada ayahku yang menanyai pekerjaan calon suami putrinya? Apa karena itu? Nadira, sentak Hanan. Jangan beralasan lagi dengan kalimat aku gak nanya Mas. Mas harusnya tahu kenapa aku gak pernah nanya. Nadira menumpahkan semuanya sambil menutup telinga kecil Dipta yang masih di pangkuannya. Kamu bahkan nyembunyiin identitas kamu berbulan-bulan, pergi subuh pulang larut malam, kamu pikir aku masih berani nanya tentang usaha kamu? Untuk bertanya kapan kamu menunjukkan diri saja aku harus menahan gugup seharian. Aku takut kamu tersinggung, aku takut kamu merasa aku rendahkan. Bahkan setelah aku tahu ternyata itu kamu, dosen aku di kampus, apa pernah aku menanyakan gaji Mas? Itu aku takut Mas, aku terlalu menghormati dan menghargai kamu sebagai suamiku. Hanan tercenung, apa memang sebanyak ini yang disimpan Nadira dalam benaknya? Tapi kalau begini, aku mempertanyakan apa kamu juga menghargai posisiku sebagai istrimu. Petik 2. Dira memutuskan ungkapan hatinya saat Dipta kecil menangis kencang di pelukannya. Maafin Umina, kamu kebangun ya? Dira menepuk pelan lengan putranya lalu menghapus air mata di pipinya. Hanan mematung. Dia tidak menyangka Nadira akan mempermasalahkan ini. Yang, Dipta nangis. Kamu keluar dulu, ucap Dira dingin. Hanan masih di sana, ia tidak suka Nadira mengubah cara bicaranya. Menyadari masih ada Hanan di sana, Dira berkata lagi. Dira mau nidurin Dipta Mas keluar dulu, ucap Dira lagi. Hanan mengalah,
Walaupun Nadira berbicara seperti biasa, ia masih merasakan kemarahan dalam kalimat itu. Ia pergi dan duduk di bangku depan ruangan, merenung, apa benar dirinya melukai harga diri Nadira sebagai istrinya. Sayang, panggil Hanan lembut. Sejak kemarin Nadira selalu menghindari kontak mata dengannya, berbicara seadanya dan diam kalau tidak diajak bicara. Iya, jawab Dira. Udahin marahnya dong, jangan gini, Mas resah sendiri. Dira diam. Maafin Mas ya, kamu udah dibolehin pulang sama dokter. Mana tahan Mas kalau kamu diemin kayak gini sampai rumah yang tawar Hanan lagi. Dira menatap suaminya. Udah bisa pulang? Tanya Dira. Hanan mengangguk penuh harap, namun kandas saat tak mendengar jawaban lagi dari Nadira. Dira turun dari ranjangnya. Ia bergerak turun dari ranjang dan merapikan barang-barang. Biar Mas aja, kamu ngapain turun? Cegah Hanan. Gak apa-apa, aku aja Mas, jawab Dira tenang. Berbanding terbalik dengan suasana hati Hanan yang semakin tidak tenang karena penolakan istrinya. Assalamualaikum, sapa Bunda. Waalaikumsalam, jawab keduanya. Dira tersenyum lembut melihat putranya berada di pelukan Bunda. Ia mengangkat tangan untuk menggendong putranya. Gantengnya Umi abis jalan-jalan sama nenek ya nak, gimana jalan-jalannya? Seru gak? Nanti kalau besar Dipta ceritain harinya Dipta ke Umi ya, gumam Dira. Ia berkata sembari memainkan hidup mancung Dipta yang bahkan lebih kecil dari ujung jarinya. Sini Mas yang gendong, kamu istirahat aja, yang lain juga biar Mas sama Bunda yang beresin, kamu gak boleh banyak gerak dulu, entar luka operasi kamu robek lagi, ingat Hanan, sembari bergerak akan mengambil Dipta kecil dari gendongan Nadira. Nadira mundur selangkah, menghindari Hanan yang akan mengambil Dipta dari pelukannya. Dira, udah dong marahnya, jangan kayak anak kecil, ucap Hanan mulai kesal. Dira tak memperdulikan ucapan suaminya, ia berjalan pelan menuju sofa ruangan sembari menggendong putranya. Namun saat akan duduk di sofa Dira merasa perutnya sakit. Ah, perangnya, kenapa? Kamu kenapa? Panik Hanan. Bunda mengambil Dipta kecil dari gendongan Nadira, dan terlihat darah dari perut bagian bawah Nadira, jelas dari baju pasien yang masih digunakannya. Tuh kan, astagfirullah yang, Hanan berlari memanggil dokter. Sakit gak? Tanya Hanan. Dira diam, menutup matanya berkali-kali guna menahan rasa sakit lukanya. Kalau sakit ngomong sakit, jangan ditahan. Gak ada yang larang kamu ngeluh, cetus Hanan gerah. Hanan, tegur Bunda cepat. Ah, perang Hanan frustasi. Ia mendekati ranjang dan menekan tombol darurat yang berada di atas kepala ranjang. Tak lama kemudian seorang dokter berlari masuk bersama seorang suster. Ada apa Pak? Tanya dokter. Luka operasi istri saya berdarah lagi dok. Suster berjalan mendekati Nadira yang masih duduk di sofa dengan menahan sakit. Bu, ayo saya bantu, pindah ke ranjang, saya periksa lukanya dulu. Dira menahan sakit lukanya saat berdiri dan berjalan ke arah ranjang. Jahitannya terbuka dok, apa perlu dijahit ulang? Ucap suster setelah memeriksa. Kenapa bisa? Bu Dira dari melakukan apa? Tanya dokter sembari menatap Hanan. Hanan menatap khawatir sekaligus kesal istrinya. Dia turun dari ranjang karena ngotot mau rapihin pakaian sendiri dok, gendong anak dan jalan ke sana kemari, jawab Hanan sembari menahan kesalnya. Tidak dok, menantu saya tadi menggendong putranya sambil berjalan sedikit, tapi mungkin lukanya masih terlalu rentan untuk menggendong bayi. Maaf kami tidak tahu, sangkal Bu Mika cepat. Nadira menatap mertuanya terharu. Di saat suaminya menyalahkannya masih ada mertua yang tidak ingin ia disalahkan. Apa banyak jahitan yang terbuka sus? Tanya dokter lagi. Sekitar 4 jahitan dok. Dok, apa saya masih boleh pulang kalau luka saya begini? Tanya Dira di tengah-tengah ringisannya. Kepulangan Bu Nadira kita tunda sampai besok atau 2 hari lagi ya, karena luka yang terbuka lumayan besar jadi sepertinya perlu dijahit ulang. Dok,
Saya tidak apa-apa, tidak perlu dijahit ulang juga tidak masalah, saya baik-baik saja. Bu, ini lukanya terbuka, bisa infeksi nanti, ucap suster yang mengecek luka Dira. Jahit ulang saja dok, pastikan lukanya baik-baik saja, sela Hanan tegas. Bunda, Dira gak apa-apa bundet, panggil Dira pada mertuanya. Nurut aja ya sayang, tadi kamu kayak kesakitan banget soalnya, ucap bunda. Dira diam, tak tahu harus apa. Sakit lukanya masih bisa ia tahan, tapi Dira butuh kesibukan untuk melupakan sakit hatinya karena kebohongan besar Hanan selama setahun ini padanya. Kalian berantem? Tanya bunda serius. Hanan diam, Dira menunduk. Kenapa gak ada yang jawab bunda? Dira marah sama Hanan bun, jawab Hanan ringan. Kenapa? Karena perusahaan. Kenapa perusahaan? Petik 2. Mas Hanan bohongin Dira bun, setelah 1 tahun menikah, Dira baru tahu kalau Mas punya perusahaan semacam itu, jawab Dira lirih. Kenapa baru tahu? Hanan gak kasih tahu kamu. Dira mengangguk lesu. Dira gak nanya bun, jawab Hanan. Harus banget ya ditanya biar kamu kasih tahu. Harus banget istri nanya pekerjaan suami. Hanan diam. Hal kayak gini gak perlu ditanya Nan. Yang namanya seorang istri itu wajib tahu dari mana hasil uang yang digunakan suaminya untuk menafkahinya dan anak kalian. Kalaupun Dira nanya kamu punya usaha atau enggak, iya kalau punya, kamu tinggal jawab dan jelasin, tapi kalau gak punya gimana? Kamu pasti bakal kesinggung. Itulah kenapa kamu harus kasih tahu hal kayak gini tanpa perlu ditanya, jelas bunda. Sekarang kamu minta maaf sama istri kamu, dia baru ngelahirin, kalau kamu giniin, Dira bisa kena sindrom baby blues. Hanan kaget, ia melupakan fakta itu, ditambah istrinya memang punya riwayat fobia. Gak mudah buat para istri ngelewatin masa pasca melahirkan, kalau suaminya modelan kayak kamu tadi, nyalahin istri, bohongin istri, bunda yakin, kamu bakal tahu seberbahaya apa baby blues itu. Bunda, sergah Hanan cepat, kenapa bundanya dengan mudah mengatakan itu? Bunda bawa Dipta keluar dulu, kelarin masalah kalian, dan Hanan, cara menyelesaikan masalah itu komunikasi, bukan memojokkan istri dengan emosi. Baik Dira maupun Hanan terdiam, walau bagaimanapun Hanan tetap merasa dirinya lah yang bersalah, tapi entah kenapa Hanan merasa semenjak istrinya mengandung dan melahirkan, Dira menjadi lebih keras kepala dan lebih mudah memusingkan sesuatu hal yang sepele. Sayang, panggil Hanan. Dira masih belum menolehkan kepalanya, ia berbaring dengan kepala yang menoleh di arah berlawanan di mana Hanan berada. Mas minta maaf, Mas gak tahu kalau kamu akan memperbesar masalah kayak gini, Mas pikir kamu bakal seneng dan bersyukur setelah dengar kabar kalau Mas punya perusahaan besar, sambung Hanan. Nadira menatap suaminya berkaca. Kenapa dalam kalimat minta maafnya Mas, masih aja memojokkan Dira, apa tadi Mas? Memperbesar masalah. Kalau seandainya Dira merahasiakan hal besar dari Mas dan Mas baru tahu setelah kita hidup 1 tahun dan di bawah atap yang sama. Mas akan tahu seterluka apa Dira. Mas gak bermaksud mojokin kamu dalam hal ini, tapi kamu berubah yang, dulu kamu penurut dan pandai mengecilkan masalah. Tes. Air mata Dira mulai jatuh. Maaf kalau Dira ngecewain Mas, tapi Dira rasa udah cukup Dira menjadi seperti yang Mas katakan tadi. Selama ini Dira memendam apa yang menurut Dira salah sendirian. Dira gak berani protes atau sekedar memberikan pendapat Dira. Dira takut Mas marah terus ninggalin Dira, karena Dira gak punya siapa-siapa, kalau Mas gak ada Dira sendirian. Tapi sekarang Dira punya Dipta, rasa takut Mas marah dan ninggalin Dira itu masih ada Mas, tapi untuk ketakutan hidup sendiri itu, sudah hilang sejak lama, sambung Dira. Siapa yang mau ninggalin kamu? Sergah Hanan cepat, hanya di pikiran Dira Mas, lirih Dira. Hanan mendesah nafas gusar. Mas rasa kamu berlebihan kalau sampai berpikir mau hidup berdua sama Dipta dan tanpa Mas kayak gini.
Ini masalah kecil yang, kenapa kamu gak ngerti juga? Kalau gitu, Mas mau tahu rahasia Dira? Tanya Dira kosong. Kalau itu buat kamu ngerasa adil Mas gak apa-apa. Dira mengambil handphonenya di nakas sebelah kiri, lalu membuka salah satu sosmed dan membuka pesan di sana, lalu menunjukkannya pada Hanan. Hanan membaca semua pesan yang ditunjukkan Nadira. Bagai disenggol besi panas, Hanan merasa hatinya panas dan sakit dalam waktu yang bersamaan. Kenapa gak kasih tahu Mas? Tanya Hanan kosong, matanya masih menatap ponsel Nadira. Karena Mas gak nanya, balas Dira lirih. Sayang, panggil Hanan pedih. Bagaimana tidak, saat ia membaca pesan sosmed di ponsel Nadira jujur sangat melukai hatinya. Ada ratusan pesan dari akun berbeda yang kemungkinan adalah fans Hanan, isinya caci maki, sumpah serapah, dan foto-foto tidak senonoh yang sengaja mereka kirim kepada istrinya. Seperti pesan yang sedang ia baca sekarang. Hoi gatel, gue mau kasih peringatan buat lo gak usah mimpi bisa deketin Pak Hanan, ngacaan ***** G, lu gayanya tertutup tapi sukanya godain calon pacar orang. Lo kalau mau cari mangsa jangan Pak Hanan bangste, om-om aja sono. Hanan sontak menutup matanya saat melihat foto seorang laki-laki tua yang tidak memakai baju sama sekali dikirim oleh pemilik akun itu. Astagfirullah, Hanan langsung menghapus foto-foto vulgar itu. Sedangkan Nadira hanya mampu menghapus air matanya, entah kenapa wanita-wanita yang menyukai suaminya malah mengiriminya foto-foto seperti itu. Pernah saat Dira pertama kali mendapat pesan itu dan membukanya, tanpa sengaja dia melihat foto itu, saking kagetnya, berakhir tangisan sakit hati kepada si pengirim foto tersebut yang berakhir sesak untuknya. Kenapa kamu gak CERITAAANADHIRAAA, murka Hanan, bagaimana tidak, istri polos dan solehahnya diteror sedemikian parah dan Nadira malah menyembunyikannya. Kamu diteror pakai foto-foto laknat dan cacian separah ini, kenapa gak cerita? Dira membuang muka guna menyembunyikan air mata derasnya. Kamu gak anggap Mas sebagai suami apa gimana? Mas bisa lindungin kamu, kenapa hadepin hal kayak gini sendiri? Marah Hanan. Menurut Mas, kenapa aku bisa ngalamin hal kayak gini? Tanya Dira sesegukan. Aku ngalamin ini karena mereka menyukai Mas. Sejak mereka ngeliat aku di ruangan Mas hari itu, aku udah ngalamin hal kayak gini Mas. Mas mungkin udah lihat CCTV perlakuan mereka ke aku, tapi itu bahkan belum separuh dari semuanya. Mereka terlalu menyukai senyuman Mas bahkan sebelum Mas nikahin aku, lalu tiba-tiba Mas ngumumin udah nikah. Mas pikir mereka akan nerima dengan mudah. Enggak Mas. Mereka ngelampiasin marah mereka ke aku. Kamu harusnya bilang kalau kamu istri sah Mas. Lirih Hanan dingin. Mas mau aku sama Dipta gak selamat. NADHIRAA. Sentak Hanan. Mereka fanatik Mas. Anak aku hampir gak selamat hari itu. Hari dimana aku didorong ke tengah jalan sama mereka. Kurang aja ARRR, umpat Hanan saat mendengar istrinya yang diperlakukan seburuk itu. Kenapa harus sesakit ini? Kenapa aku harus ngalamin ini hanya karena aku jadi istri Mas? Ucap Dira frustasi. Dan setelah semua yang aku alami, Mas giniin aku, sakit banget tahu gak Mas? Dira memukul dadanya. Hanan berlari menangkap tangan istrinya, dan memeluk erat. Kalau boleh milih aku juga gak mau Mas yang jadi suamiku Hiks, cukup orang sederhana aja. Asal aku dan anakku gak diperlakuin layaknya hewan kayak gini, tapi ini takdir kan Mas, kalau mereka mau marah, marah sama takdir, bukan sama aku Hiks. Enggak, jangan ngomong kayak gitu, lirih Hanan, ia memeluk tubuh yang 8 bulan belakangan ini berisi dan kini kembali mungil. Dira memukul dada suaminya pelan. Hatinya sangat sakit saat mengingat wanita-wanita itu melukai malaikat kecil yang saat itu masih dikandungnya. Gak boleh, kamu gak boleh ngomong gitu yang, tolong, Mas takut gak bisa berpikir waras karena omongan kamu itu. Maaf,
Maaf karena Mas buta dengan kondisi kamu selama ini. Mas kurang memperhatikan kalian. Mas gak tahu apa yang udah kamu laluin cuma buat bertahan. Kamu hebat Yang. Kamu berhasil lahirin Dipta kecil kita. Maaf belum menjadi suami yang baik buat kamu. Lirih Hanan tulus. Mas akan tindak lanjuti atas apa yang udah kamu alamin selama ini. Mas gak terima kamu diginiin. Hanan mempererat pelukannya. Kak Dira. Panggil Gibran menggelegar dari luar ruangan. Hanan sontak mengurai pelukan mereka. Ia menghapus air mata istrinya sebelum Gibran memasuki ruang rawat Dira. Jelasin ini maksudnya apakah? Ucap Gibran sembari menghempaskan sebuah map di atas brangkar Nadira. Gibran, gak punya sopan santun kamu sentak Hanan. Lo baca abang, dan lo akan tahu kenapa gue gini, tunjuk Gibran ke map. Hanan bergerak mengambil map tersebut dan membukaannya. Hanan tegang, itu surat pengajuan gugatan, apa ini? Atas nama Nadira sebagai penggugat dan dirinya sebagai tergugat. Apa istrinya bermaksud menggugat cerai Hanan? Jelasin kak, ucap Gibran dingin. Gak ada yang perlu dijelasin dek, kamu dapet itu dari mana, lirih Dira. Gibran dapet langsung dari temen Gibran yang pengacara. Gibran mau ngajuin laporan bully yang kakak alamin ke pengadilan. Dan temen Gibran, dia juga nanganin kasus atas nama yang sama. Dan bedanya dia nanganin kasus gugatan perceraian. Sambung Gibran. Kak, kamu kenapa yang? Tanya Hanan kaku. Kak, kamu mau gugat mas? Mas salah apa? Hanan mengambil tangan Nadira untuk digenggamnya. Kenapa kakak ngelakuin ini? Kak Dira tahu sendiri secinta apa Bang Hanan sama kakak. Bang Hanan salah apa sampai Kak Dira ngurus gugatan ke pengadilan? Ini 3 bulan lalu. Dan kata teman Gibran akan diproses setelah kakak melahirkan, itu artinya akan segera diproseskan. Pertanyaan Gibran semakin menciptakan rasa takut dalam benak Hanan. Jawab Yang, jangan bikin mas takut, mas salah apa? Kesalahan besar apa yang udah mas lakuin ke kamu? Hanan menggoyangkan tangan istrinya pelan. Dira mengambil ponsel yang tadi dipegang Hanan, dan memberikannya pada Gibran. Gibran menurut, dia kaget saat membaca pesan-pesan laknat itu. BIADABB. Mereka udah kayak hewan kalau gini. Kayak gak sekolah aja anji *G. Umpat Gibran keras. Dira menutup matanya yang mulai memanas. Aku udah terima pesan itu sejak 4 bulan lalu, juga perlakuan-perlakuan yang mengerikan. Yang, kenapa ngomong gitu sama Gibran? Dia adik ipar kamu, ngomong yang kayak biasanya aja, kamu bikin mas takut aja astagfirullah, sela Hanan ketar-ketir. Dira menghiraukan kalimat suaminya namun menurut, ia memilih menatap dinding kosong di hadapannya. Kakak didorong ke tengah jalan, ditampar, ditarik dan, Dira diam, dia tidak sanggup menceritakan semuanya. Caci maki mungkin bisa kakak lewatin Bran. Tapi foto-foto itu dan perlakuan fisik dari mereka, hampir membunuh bayi yang ada di kandungan kakak. Setiap malam kakak nangis di kamar mandi hanya karena mengingat ponsel kakak yang dipenuhi foto-foto menjijikan itu Hicks. Kamu gak tahu, Mas Hanan juga gak tahu, kakak hampir kehilangan bayi kakak beberapa kali karena ulah mereka. Karena itu, sampai di titik kakak terus diperingati dokter untuk berhati-hati dengan kandungan kakak, kakak ngerasa capek banget. Kakak mau pulang ke Jogja, nemuin almarhumah ibu dan tinggal sendiri dengan damai. Yang, kamu ngomong apa sih? Hanan menggeleng kuat seiring dengan genggamannya. Kakak mau pergi tapi gak bisa biarin abangmu terikat dengan perempuan kayak kakak, karena itu kakak ngajuin surat itu. Tapi karena kakak lagi hamil, gugatan itu belum bisa diproses. Gibran merasa wajahnya sudah memerah karena marah. Kenapa? Kenapa kamu bisa berpikir sependek itu? Kamu pikir semua akan selesai dengan cara kamu ninggalin Mas dan gugat cerai Mas? Petik 2. Kamu salah Yang, Mas mungkin akan gila kehilangan kalian karena sesuatu hal yang bukan salah Mas. Kamu egois dengan mikir kayak gitu, air mata Hanan menetes sesekali.
Gak etis banget dengan cara kamu gugat Mas. Banyak cara lain yang bisa kita tempuh buat ngelindungin kamu dan Dipta. Kenapa bisa kamu lebih milih mengakhiri rumah tangga kita? Apa kamu gak mikirin gimana Mas kalau kamu gak ada? Gimana keadaan Mas kalau kamu pergi nanti? Apa gak ada sama sekali kamu mikirin Mas sebelum kamu mutusin buat ngajuin gugatan itu? Apa kamu gak mikirin gimana bisa Dipta lahir tanpa ada abinya di sana, sedangkan Mas sehat banget di sini? Enggak yang, siapa yang izinin kamu ninggalin Mas dengan cara ini? Siapa yang bisa nahan Mas buat ngehalangin niat kamu ini? Gak ada, Mas pastiin, satu orang pun gak akan ada. Hanan merobek map itu, dengan mata berkaca Hanan menatap pedih surat yang telah tercabik-cabik di lantai. Gibran juga udah batalin pengajuan itu, kakak boleh marah, boleh kecewa dengan keadaan yang sedang kakak hadapin, tapi kakak gak sendiri, ada kita. Kakak tenang aja, Gibran cukup kuat buat ngehukum orang-orang yang udah nyakitin kakak dan keponakan Gibran, jadi kakak jangan pernah berpikir buat ninggalin kita. Bersambung.